love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saudari Vera Firdausya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Nurul Jadid. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori belajar sosial. Teori pembelajaran sosial adalah teori proses pembelajaran dan perilaku sosial yang mengusulkan bahwa perilaku baru dapat diperoleh dengan mengamati dan meniru orang lain. Teori pembelajaran sosial mempunyai 3 konsep, yaitu yang pertama, determinasi resiprokal, dan yang kedua, beyond reinforcement, yang ketiga, kognisi dan regulasi diri. Teori pembelajaran sosial determinasi resiprokal ialah pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus antara determinan kognitif, behavioral, dan lingkungan. Teori belajar sosial beyond reinforcement yaitu individu dapat belajar melakukan sesuatu hanya dengan mengamati dan kemudian mengulang apa yang ia lihat. Teori belajar sosial yang ketiga yaitu kognisi dan regulasi. Teori belajar tradisional sering terhalang oleh ketidaksenangan atau ketidakmampuan mereka untuk menjelaskan proses kognitif. Konsep ini menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur lingkungannya. Menurut Bandura, sebagai besar tingkah laku manusia dipelajari melalui peniruan maupun penyajian. Sebagai berikut. Contoh, dalam tingkah lakunya adalah orang tua dan guru memainkan peranan penting sebagai seorang model atau tokoh bagi anak-anak untuk meniru tingkah laku. Teori pembelajaran sosial modeling mempunyai 5 jenis, yaitu yang pertama, peniruan langsung, yang kedua, peniruan tidak langsung, yang ketiga, peniruan berkelanjutan, yang keempat, peniruan sesaat, dan yang kelima, peniruan gabungan. Teori modeling. Teori modeling peniruan langsung. Ciri khas pembelajaran seperti ini adalah adanya modeling, yaitu suatu fase di mana seorang memodelkan atau mencontohkan sesuatu melalui demonstrasi bagaimana suatu keterampilan itu dilakukan. Contoh teori modeling dari peniruan secara langsung yaitu seorang meniru gaya penyanyi yang dia sukai. Teori modeling peniruan tidak langsung. Peniruan tidak langsung adalah melalui imajinasi atau perhatian secara tidak langsung. Contohnya sebagai berikut. Contohnya, meniru watak yang dibaca dalam buku, memperhatikan seorang guru mengajarkan rekannya atau teman sejawat. Teori modeling peniruan berkelanjutan. Tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam situasi apapun. Contohnya sebagai berikut. Contohnya, pelajar menirui gaya bahasa gurunya. Teori modeling peniruan sesaat. Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu saja. Contohnya sebagai berikut. Contohnya, meniru gaya pakaian di TV, tetapi tidak boleh dipakai di sekolah. Teori modeling peniruan gabungan. Peniruan jenis ini adalah dengan cara menggabungkan tingkah laku yang berlainan, yaitu peniruan langsung dan tidak langsung. Berikut contohnya. Contohnya, pelajar meniru gaya gurunya melukis dan cara mewarnai dari buku yang dia baca. Eksperimen Albert Bandura. Eksperimen yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobo Doll, yang menunjukkan anak-anak meniru seperti perilaku agresif dari orang dewasa di sekitarnya. Albert Bandura menjelaskan bahwa aspek perhatian pelajar terhadap apa yang disampaikan atau dilakukan oleh guru dan aspek peniruan oleh pelajar akan dapat memberikan kesan yang optimum kepada pemahaman pelajar.
Kelebihan dan kekurangan teori Albert Bandura. Kekurangannya, jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat sebagai individu yang menggunakan teknik peniruan. Kelebihannya ialah lebih lengkap dibandingkan teori belajar sebelumnya. Karena itu menekankan bahwa lingkungannya dan perilaku seseorang dihubungkan dengan melalui sistem kognitif orang tersebut. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the